Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Dristian, mahasiswa S2 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran matematika sekolah yang sudah saya buat terkait materi dimensi 3, yaitu materi matematika wajib kelas 12. Topik bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Dan pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Langsung saja, kita akan membahas yang pertama, yaitu jarak titik ke titik dalam ruang bidang datar. Perhatikan gambar jarak antar kota, yaitu kota A, B, C, dan D. Di sini, seorang bernama Leo ingin berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tuliskan kemungkinan rute yang ditempuh Leo dan tentukan panjang rute-rute tersebut. Rute manakah yang terpendek? Dan menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan C? Beri alasan untuk menjawab. Nah, untuk menjawab masalah di atas, kita akan membuat tabel kemungkinan rute yang bisa dilalui oleh Leo. Kemungkinan rute yang ditempuh oleh Leo dari kota A ke kota C. Yang pertama, ketika dia langsung dari kota A menuju kota C, maka panjang lintasannya 30. Dan ketika dari kota A menuju kota C melewati kota B, panjang lintasan yang ditempuh adalah 39. Dari kota A melewati kota D sampai ke kota C, panjang lintasannya adalah 45. Sedangkan dari kota A melewati kota B dan melewati kota D hingga sampai ke kota C, panjang lintasan yaitu 68. Dari kota A menuju kota C melewati kota D dan B, maka panjang lintasannya adalah 60 km. Dari tabel di atas, tampak bahwa rute terpendek dari kota A ke kota C adalah rute yang pertama, yaitu dari kota A langsung menuju kota C dengan panjang lintasan 30 km. Nah, jadi jarak antara kota A dan kota C adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan kota A ke kota C, yaitu sepanjang 30 km. Untuk ilustrasi yang kedua, kita perhatikan di sini. Diketahui dua lingkaran seperti pada gambar berikut, yaitu di mana titik A, B, C, D, dan E itu berada pada lingkaran L1, dan titik P, Q, R, S, dan T itu berada pada lingkaran L2. Nah, kita perhatikan dari gambar di sini, ruas garis manakah yang mewakili jarak antar kedua lingkaran tersebut? Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu kalian ketahui bahwa dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Coba kalian perhatikan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran L1 dan L2, manakah ruas garis terpendek? Jika CR adalah ruas garis terpendek di antara ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut, maka ruas garis CR disebut jarak antara lingkaran L1 dan lingkaran L2. Nah, di sini kita perhatikan bahwa lingkaran L1 dan lingkaran L2, ruas garis terpendeknya adalah garis CR, sehingga garis CR ini merupakan jarak antara lingkaran L1 dan lingkaran L2. Berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Kita contoh di sini, yaitu ruas garis AB itu merupakan jarak dari AB. Untuk berikutnya adalah contoh soal. Yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 20, hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Yang A ditanyakan adalah jarak dari B ke F, yang B adalah jarak dari A ke C, dan yang C adalah jarak dari H ke G. Kita perhatikan di sini, karena kubus merupakan bangun ruang yang tersusun dari 6 persegi, kalau kita melihat dari ciri-ciri persegi, di mana persegi memiliki panjang sisi yang sama. Nah, sehingga karena kubus tersusun dari 6 persegi, maka ketika kita
ketika diketahui panjang dari A ke B-nya 20 cm, maka panjang sisi yang lain seperti B ke C dan B ke F itu juga 20 cm. Sehingga jarak titik dari B ke F diwakili oleh panjang luas garis atau rusuk BF. Jadi jarak titik B ke F adalah 20 cm. Jarak titik A ke C diwakili oleh panjang luas garis AC. Luas garis AC merupakan diagonal bidang atas A, B, C, D. Dari gambar di atas kita perhatikan bahwa segitiga segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya berada di sudut B. Nah, berdasarkan teorema Pitagoras, sehingga diperoleh hubungan ketika kita menentukan panjang dari A ke C, itu sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat karena AB dan BC sama dengan 20 cm, sehingga 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat diperoleh 80 kuadrat. Diperoleh 800, sehingga panjang dari AC itu sama dengan akar dari 800, yaitu sama dengan 400 kali dengan 2. Sehingga diperoleh panjang dari A ke C adalah 20 akar 2. Jarak titik H ke B diwakili oleh panjang luas garis HB. Luas garis HB merupakan diagonal ruang kubus ABCDEFGH. Dari gambar di atas, kita perhatikan bahwa segitiga BDH adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya terletak pada sudut D, sedangkan luas garis BD adalah diagonal bidang alas dari ABCD, sehingga BD itu sama dengan AC. AC yang kita peroleh tadi adalah 20 akar 2. Dari hasil perhitungan, perhatikan segitiga BDH berdasarkan teorema Pitagoras diperoleh hubungan HB kuadrat itu sama dengan BD kuadrat ditambah BH kuadrat. BD kuadratnya tadi adalah 20 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 20 kuadrat sehingga diperoleh 1200. 1200 itu sama dengan akar 400 dikali dengan 3. Akar 400 adalah 20, sedangkan akar sehingga diperoleh 20 akar 3. Jadi jarak titik H ke B adalah 20 akar 3 cm. Berikutnya kita akan melanjutkan ke pembahasan yang topik kedua, yaitu jarak titik ke garis dalam ruang bidang datar. Nah, kita perhatikan di sini. Jika ingin mencari jarak antara titik A ke garis G, maka kita perlu membuat sebuah titik yang terletak di garis G. Jika ingin mencari jarak antara titik A ke garis G, maka kita perlu membuat sebuah titik yang terletak di garis G, lalu menarik sebuah ruas garis terpendek dari titik A ke titik B pada garis G tersebut. ABC membentuk segitiga siku-siku, di mana di B dengan AC merupakan sisi miring. Sisi miring merupakan sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku, sehingga ruas garis AB lebih pendek dari AC. Nah, jika kita membuat ruas garis lainnya dari A ke garis B, misalkan kita buat garis, misalkan kita membuat garis AD, akan terbentuk segitiga ABD yang siku-sikunya di B dengan garis sisi miringnya adalah AD, berarti AD ini lebih panjang daripada garis AB. Jadi, ruas garis terpendek adalah ruas garis AB. Jarak titik A ke garis B adalah panjang ruas garis AB, yaitu ruas garis tegak lurus antar titik A ke garis G. Titik B biasa disebut sebagai proyeksi titik A terhadap garis G. Peroleh kesimpulan jarak titik ke ruas garis dalam ruang bidang datar, misalkan A adalah titik
dan G adalah garis, jarak titik A ke garis G adalah panjang luas garis AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus garis G. Titik B ini disebut pula sebagai proyeksi titik A terhadap garis G. Jarak titik A ke garis G merupakan panjang garis tinggi yang melalui titik A pada segitiga ABC, di mana titik B dan C terletak pada garis G. Dan teorema Pitagoras dan rumus dua segitiga sangat penting untuk menghitung jarak suatu titik ke garis dalam ruang bidang datar. Yang pertama, kita perhatikan di sini, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm, kita disuruh menghitung jarak titik H ke garis AG. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Titik N terletak pada garis AG dan ruas garis HN tegak lurus terhadap garis AG. Kalau kita pisahkan, maka gambarnya akan terbentuk seperti yang di sebelah kanan. Akan terbentuk sebuah segitiga AHG dengan siku-siku di H. Dan garis tingginya adalah HN berdasarkan teorema Pitagoras. Ketika kita mencari AH, berdasarkan teorema Pitagoras, AH merupakan diagonal bidang kubus. AH ini merupakan diagonal bidang kubus, berarti kita harus menentukan panjang AH terlebih dahulu. Nah, karena AH adalah diagonal bidang kubus, maka kita peroleh untuk mencari AH kuadrat, AH sama untuk mencari panjang AH itu sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah EH kuadrat. Karena AE-nya ada 8 cm dan EH-nya juga 8 cm karena merupakan rusuk dari kubus, sehingga diperoleh AH sama dengan akar dari 128 dan diperoleh AH sama dengan 8 akar 2. AH sama dengan 8 akar 2 cm dan AG merupakan diagonal ruang kubus. Berarti untuk mencari AG itu sama dengan akar dari AH kuadrat ditambah dengan HG kuadrat. Sehingga diperoleh AH kuadrat, AH-nya sama dengan 8 akar 2. Kemudian dikuadratkan, sedangkan panjang dari HG itu sama dengan 8 kuadrat, dan diperoleh AG sama dengan akar dari 192, sehingga diperoleh panjang AG sama dengan 8 akar 3. Jadi, setelah kita memperoleh panjang AG adalah 8 akar 3, kita akan menghitung luas dari segitiga AHG dalam dua sudut pandang. Kita perhatikan di sini, untuk mencari luas segitiga AHG itu sama dengan setengah dari AH kali GH, atau kita bisa menggunakan rumus setengah dari AG kali HN. Sehingga diperoleh di sini, kita menggunakan rumus sehingga diperoleh 8 akar 2 itu merupakan panjang dari AH dikali dengan GH-nya adalah 8 sama dengan 8 akar 3 dikalikan dengan HN, sehingga diperoleh HN itu sama dengan 8 akar 2 dikali 8 per 8 akar 3. Sehingga diperoleh HN sama dengan, kita rasionalkan, 8 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3, hingga diperoleh HN sama dengan 8 per 3 akar 6. Jadi, jarak titik H ke garis AG adalah 8 per 3 akar cm. Untuk topik bahasan yang ketiga, yaitu jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Kita perhatikan ilustrasi di sini. Perhatikan gambar di bawah ini, titik P terletak di luar bidang alfa. Jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa. Panjang ruas garis PQ itu sama dengan jarak titik P ke bidang alfa. Nah, untuk langkah-langkah menentukan jarak titik P ke bidang alfa, yang pertama dari titik P,
tarik suatu garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Ingat, garis M tegak lurus di bidang alfa apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Nah, untuk yang kedua, tentukan titik tembus garis M terhadap bidang alfa. Misalkan, titik tembus ini adalah titik Q, jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ. Nah, sehingga diperoleh, misalkan P adalah titik dan alfa adalah bidang, jarak antara P dengan bidang alfa adalah jarak panjang ruas garis PQ dengan Q di bidang alfa, dan PQ tegak lurus terhadap bidang alfa. Suatu garis G dikatakan tegak lurus bidang alfa apabila garis G itu sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Teorema Pitagoras dan rumus luas segitiga sangat penting untuk menghitung jarak suatu bidang ke bidang dalam ruang bidang dada. Di sini diketahui soal diskusi, diketahui kubus ABCD EFGH, manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut. Titik B ke bidang DCGH, titik H ke bidang ADHE, titik D ke bidang EFGH, dan titik A ke bidang BDH, dan titik A ke bidang BDH. Nah, kita perhatikan. Yang pertama, jarak titik B ke bidang DCGH adalah panjang ruas garis BC, karena ruas garis BC ini tegak lurus terhadap bidang DCGH. Yang kedua, jarak titik F ke bidang ADHE adalah panjang ruas garis FE, karena ruas garis FE ini tegak lurus terhadap bidang ADHE. Dan jarak titik D dengan bidang EFGH adalah panjang ruas garis DH, karena ruas garis DH tegak lurus terhadap bidang CDH. Sedangkan jarak titik A dengan bidang BDHF adalah panjang ruas garis AO, karena ruas garis AO tegak lurus terhadap bidang BDHF. Anak-anak, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut. Demikian penjelasan saya tentang materi dimensi 3. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.